Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, di mana itu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saat dia bangkit, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, akibat kebangkitan Tuhan Yesus, kita lihat ini apa yang mereka alami, ya. Yang pertama, mereka mengalami sukacita. Ayat 20 sana berkata demikian. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sebelum penyaliban, Yesus pernah memberitahukan mereka akan mengalami sukacita besar saat melihat kedatangannya kembali. Kebangkitannya di dalam Yohanes 14:28-29 berkata, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Dan saat ini murid-murid sungguh melihat Yesus yang bangkit. Sukacita mereka itu sungguh luar biasa dan tidak dapat dilukiskan. Itu adalah sukacita ilahi, sukacita hidup yang mengalir oleh penggenapan janji Allah dan iman dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bukan saja bersukacita, tetapi juga berbahagia. Karena ada jaminan pasti dosa diampuni dan sudah selamat dalam Tuhan. Hanya ada dua alasan tidak bersuka, yakni tetap dalam dosa dan belum selamat. Selain kedua hal ini, tidak ada sesuatu yang tidak membuat kita tidak bersukacita dalam Tuhan. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Pemazmur juga berkata, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan-Mu ada nikmat senantiasa. Akibat kebangkitan Yesus yang kedua dikatakan mereka menerima Roh Kudus. Semakin kita dekat Tuhan dan suka akan firman, maka Roh Kudus juga semakin leluasa dalam kehidupan kita dan mengarahkan langkah-langkah hidup kita, maka akan nampak akan karya Roh Kudus dalam hidup kita yang membuat kita hidup dipimpin oleh Roh yang menghasilkan buah-buah Roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adanya Roh Kudus, Roh penghibur yang menguatkan setiap kita, melindungi kita, menolong kita dalam berbagai macam musim kehidupan, karena Roh Kudus yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang ketiga, mereka menerima urapan dan kuasa. Ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya pun ada. Hadirnya kita adalah penentu bagi orang yang menerima ataupun menolak berita Injil. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14-16 berkata demikian. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi ke Allah, kami adalah bau yang harum, bau harum Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.
Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Namun siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ini semua adalah berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Betapa luar biasa anugerah Tuhan bagi kita orang yang percaya. Bukan saja kita diselamatkan, tetapi kita diberi kuasa untuk menentukan kehidupan sesama kita. Sadarkah kita akan kuasa Allah dalam hidup ini dan bangkit bagi Kristus, melakukan perintahnya untuk memberitakan Injil, membawa keselamatan bagi orang yang kita kenal dan kita kasihi. Kiranya Paskah tahun ini memberi kita makna baru dalam mengiring Yesus dan bangkit bagi Dia yang sudah mengaruniakan segala kuasa dan karunia untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan berkati firman-Nya dan menolong kita mengerti bangkit bagi Yesus dan hidup untuk kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah bangkit, maka kepercayaan kami tidak sia-sia. Maka akibat kebangkitan Tuhan, kami diberikan sukacita, kami dikaruniai Roh Kudus, dan berikan kemampuan dan urapan untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.